Halo Sobat Jersey sekalian, selamat datang lagi di channel Koko Jersey. Liga Season 2021 sudah kembali berjalan. Bahkan beberapa laga sudah dipertandingkan. Aparel-aparel klub-klub juga berlomba-lomba untuk merilis baju terbaru. Di sini Koko akan berusaha untuk melakukan pembahasan terhadap jersey-jersey yang terbaru sebisa Koko dan sekuat finansial dari Koko nih Sobat Jersey. Dan jersey pertama yang dalam tanda kutip akan menjadi korban di video kali ini adalah jersey PSIS Semarang yang masih setia bersama Riot nih Sobat Jersey. Dan kali ini kita tidak akan membahas satu jersey saja, melainkan 4 nih Sobat Jersey. Di sini yang sudah dipegang di sini merupakan varian player issue dari jersey home. Kita juga punya versi replika dari jersey home dan juga jersey player issue dari versi away serta versi replika dari jersey away. Oke, gimana pembahasannya? Simak terus video ini nih Sobat Jersey. Rios kembali bekerja sama dengan PSIS setelah ada gosip di awal musim yang mengisyaratkan bahwasanya tidak akan melakukan kerjasama lagi. Namun kerjasama pada akhirnya berhasil dilanjutkan dan inilah jersey terbaru mereka. Dari potongannya, dari desainnya, secara visual pertama kali lihat melalui postingannya, sebenarnya Koko cukup puas saja nih melihat apa yang mereka tampilkan. Desain baju home dan away menggunakan template yang serupa sehingga ada keteraturan nih Sobat Jersey dari jersey home ke jersey away. Dan menurut Koko ini amat sangat bagus karena itulah pakem yang dipakai oleh upper besar dunia, sehingga tidak ada tuh ketidakteraturan antara jersey home ke jersey away. Jersey home dan jersey away memakai pattern yang sama, memakai template yang sama, hanya dibedakan oleh warna utama yang berbeda dan corak yang mengisinya nih Sobat Jersey. Kita lihat lebih dekat lagi. Jersey home menggunakan warna biru dengan aksen berupa biru navy dan aksen emas nih Sobat Jersey. Indah sekali, clean sekali. Koko amat sangat suka dengan pemilihan warnanya. Begitu juga yang terjadi di jersey away, menggunakan warna putih dengan aksen berwarna navy dan ada corak-corak yang cukup unik, cukup keren di sepanjang bagian tengah dari jersey ini Sobat Jersey. Namun dua jersey ini sedikit terpisahkan oleh perbedaan warna di logonya nih Sobat Jersey. Bisa dilihat di jersey home, warna birunya lebih terang dan bintangnya menggunakan warna emas. Sedangkan di jersey away nih Sobat Jersey, logo klub berwarna sedikit lebih navy dan bintangnya juga berwarna navy nih Sobat Jersey. Ketika desain dari jersey ini pertama kali dirilis di Instagram dari Riors, Koko langsung teringat nih Sobat Jersey dengan desain dari Nike di tahun 2004 sampai 2006. Kalau Sobat Jersey lihat di area lehernya nih, seperti di sekitar area leher ini desainnya cukup identik nih ya Sobat Jersey dengan pola yang terdapat di area leher di jersey Nike Timnas Belanda tahun 2004-2006, dipakai setelah Piala Eropa dan diberhentikan penggunaannya sebelum Piala Dunia 2006 nih Sobat Jersey. Di sini Koko tidak tahu apa yang mendasari betapa identiknya kedua desain area leher di jersey ini, tapi semoga hanya kebetulan semata gitu ya Sobat Jersey ya. Lalu di postingan sama di slide yang entah keberapa itu juga menunjukkan di sini Sobat Jersey areal di bawah pinggang yang berbentuk seperti ini. Seperti yang Koko bilang tadi, bahwasanya jersey ini mengingatkan Koko terhadap desain jersey Nike di medio 2004-2006-an. Hal itu tidak salah. Dan di sini Koko punya jersey Barcelona di season 2005-2006. Kita bisa lihat di area yang sama nih Sobat Jersey. Sebentar. Entah kenapa juga memiliki desain yang mirip banget nih Sobat Jersey.
ini dengan ini cukup identik ya sobat jersey. Hal ini sendiri ketika ketika jersey ini desainnya pertama kali rilis di Instagram, ada ya biasalah ada teman Koko di WhatsApp itu langsung nanya nih gitu kan, wah apaan nih kok mirip Nike banget gitu kan. Dia memberi foto contoh seperti yang akan Koko tampilkan sebentar lagi, yaitu jersey MU di tahun yang itu juga dengan desain yang dia lingkarin gitu. Wah iya ya, kok mirip gitu. Dan Koko langsung teringat apa kira-kira jersey Nike di tahun itu yang Koko milikin gitu. Dan ketika Koko lihat, waduh cukup mirip begitu ya. Jadi di sini aku tidak tahu apa yang mendasari dalam tanda kutip kemiripan itu. Ya semoga saja hanya kebetulan belaka, tidak seperti yang ada di pikiran Koko sekarang ini. Plagiarisme. Masih berbicara mengenai kemiripan, ada satu bagian lagi yang seingat Koko memiliki kemiripan dengan jersey Nike nih sobat jersey. Dan kali ini desain yang mengalami tanda kutip kesamaan itu terjadi di area belakang keran nih sobat jersey. Dan kalau sobat jersey lihat di sini, ini mirip sekali nih sobat jersey dengan desain dari areal kerah bagian belakang di jersey Nike season terbaru. Ini di sini Koko punya baju PSG yang season terbaru masih dalam polybag. Tidak berani Koko buka karena mau menjaga kondisinya nih sobat jersey. Tapi ini kalau bisa dilihat, ini identik nggak sih sobat jersey? Kalau saya sih melihatnya cukup identik ya. Sekali lagi saya katakan, semoga kemiripan yang terjadi ini hanyalah kebetulan semata, bukan sebuah hal yang disengaja tentunya sobat jersey. Kita nggak mau dong apparel lokal sengaja jiplak gitu. Itu ya agak keterlaluan sih menurut saya. Tapi semoga itu tidak terjadi di jersey Riors ini nih sobat jersey. Semoga itu hanya kebetulan belaka. So ya cukup keren sih sebenarnya. Selain kemiripan itu sebenarnya tidak ada yang menjadi keluhan. Semuanya fresh, semuanya keren, dan ya amat suka dengan pemilihan warnanya di jersey home maupun di jersey away nih sobat jersey. Untuk detail kecil lainnya, Koko amat sangat suka nih sobat jersey di jersey home maupun away memiliki detail kecil yang serupa. Di area leher ini ada tulisan Fight for Blue, dan di sisi belakangnya ada 1932 yang menjadi tahun lahir dari PSIS nih sobat jersey. Ini detail kecil yang keren menurut Koko, tidak lebay tapi sudah menunjukkan identitas dari klub PSIS ini sendiri nih sobat jersey. Dan sekarang kita berbicara mengenai material jersey-nya nih sobat jersey. Di jersey home player issue ini juga jersey away player issue menggunakan bahan yang mereka sebut muscular knit. Ini namanya sobat jersey, ini muscular knit. Sebentar, susah banget. Ini muscular knit, yang mana memang seperti yang kita tahu jersey yang dirakit dengan metode knitting sedang populernya. Nike sudah melakukan itu sejak Aero Swift. Jersey autentik dari Adidas season ini juga beralih ke knitting. Puma juga melakukan hal yang sama. Dan untuk apparel lokal sendiri menurut Koko, Riors lah yang pertama mengaplikasikan teknologi ini ke jersey. Diklaim memakan waktu untuk pengembangan selama 3 tahun. Jersey ini memiliki pola-pola tenunan nih sobat jersey di areal-areal yang banyak berkeringat, sehingga memaksimalkan keringat itu segera keluar, segera dirilis, segera menguap. Itulah rilis resmi yang ada di Riors. Dibandingkan jersey replika yang menggunakan teknologi dryner, pola tenunannya ini sih kelihatan cukup berbeda nih sobat jersey ya. Namun jersey player issue dan jersey replika, jikalau kita lihat lebih detail lagi, lebih dekat lagi, memang memiliki pola tenunan yang berbeda. Namun Koko cukup yakin nih, sekitar 90% lah bahwasanya jersey player issue dan jersey replika menggunakan material yang sama. Mari kita lihat nih sobat jersey. Ini kalau kita lihat secara seksama di area yang tidak ada pola tenunannya, ini kelihatan cukup jelas bahwasanya memang kain dari jersey replika dibandingkan dengan kain di jersey versi player issue tidak mengalami perubahan bahan. Namun mesti diakui, perbedaan pola tenunan di jersey replika dan jersey player issue ini memberikan feel yang cukup berbeda nih sobat jersey. Menurut Koko,
setelah dipakai, setelah di fitting, jelas lebih nyaman kain yang di versi player isu nih Sobat Jersey, meskipun menggunakan material yang sama. Dan kalau ada teman-teman penasaran perbandingan antara jersey versi muscular knit dengan vapor knit itu gimana sih? Di sini Koko sudah punya jersey yang versi vapor knit Nike, jersey Tottenham Hotspur, jersey muscular knit dari Riors ini. Jika dibandingkan dengan apparel lokal lainnya, Koko cukup yakin bahwasanya jersey dari Riors ini merupakan yang satu-satunya menggunakan teknologi tenun di jersinya. Namun jika kita membandingkan dengan jersey vapor knit dari Nike, disitulah perbedaan kualitasnya baru kelihatan ya Sobat Jersey. Ini jersinya dari sisi depan ya Sobat Jersey, dan kalau dibalik kayaknya ya juga begitu saja. Namun jika kita melihat jersey vapor knit, ini sisi luarnya, dan kalau kita melihat ini cukup jelas terdapat pori-pori nih. So ya, kelihatan jelas jadinya kalau bahwasanya jersey dari Riors muscular knit dibanding dengan vapor knit baru terasa bedanya nih Sobat Jersey. Namun pada akhirnya menurut Koko, jersey muscular knit untuk kalau kita bandingkan dengan pesaing-pesaingnya di lokal nih Sobat Jersey, jersey ini merupakan jersey dengan teknologi paling advance menurut Koko. Oh ya, dan ada satu perbedaan lagi di antara jersey player isu dan jersey replika nih Sobat Jersey, yaitu di material logonya. Di sini menggunakan material 3D screen print kalau sesuai yang tertulis di postingan di Instagram. Namun di jersey yang replika menggunakan bahan medalion nih Sobat Jersey. Bisa dilihatlah perbedaannya. Namun hal itu tidak terjadi di jersey away. Di jersey away versi player isunya menggunakan material 3D screen print. Begitu juga material yang sama digunakan di jersey replika. Teman dari Koko yang Koko titip untuk membeli jersey ini bertanya kepada petugas store-nya dan mendapatkan jawaban yang kira-kira seperti ini. Kami menggunakan bahan yang berbeda di jersey replika dan jersey player isu. Oleh karena itu juga dibutuhkan penyesuaian karena bahan di jersey player isu lebih banyak bagian tenunannya sehingga mengantisipasi nantinya logo yang copot ketika dipakai pertandingan. Namun alasan itu tidak menjawab kenapa jersey away menggunakan bahan 3D screen print yang sama, yang identik di jersey player isu maupun replikanya. Koko pun di sini setuju perubahan bahan dari medalion ke 3D screen print tentunya akan membuat logo itu tidak gampang copot. Namun ada satu logika dari saya yang langsung ketemu nih. Kenapa jawabannya? Kenapa di jersey home berbeda namun di jersey away sama? Alasan itu tidak lain dan tidak bukan adalah mungkin masih banyaknya stok logo medalion di Riors. Karena logo yang medalion kan dipakai dari bertahun-tahun yang lalu, dan mungkin sekarang mereka ingin merubah pakemnya menggunakan yang 3D screen print dengan alasan lebih awet juga tentunya, lebih tahan copot. Namun dengan stok logo yang masih banyak itu yang menjadikan bahan medalion masih diaplikasikan. Dan itulah kira-kira logika dari Koko ya, menebak-nebak alasan kenapa sih logo berbahan medalion masih digunakan ini, tapi hanya di jersey home versi replika. Ya, untuk harga nih Sobat Jersey, harga dari jersey PSIS yang dibuat oleh Riors di tahun ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dirilis dengan 3 grade, ada player issue, ada replika, dan ada supporter version. Jersey paling murah tentunya supporter version itu dirilis dengan harga 300.000. Jersey stadium version atau jersey replika dirilis seharga 600.000 dan jersey player issue dirilis seharga 1 juta rupiah. Sudah bisa kebayang dong berapa uang yang saya hambur-hamburkan untuk membeli keempat jersey ini. 1.600.000, 1.600.000, 3,2 juta cok. Wah, larangnya pol. Dan itu semua belum termasuk sponsor dan MSET. Untuk pemasangan sponsor dikenakan penambahan biaya Rp150.000. Begitu juga dengan harga untuk penambahan nameset di jersey.
Rp150.000 juga nih Sobat Jersey. Untuk pembelian jersey player issue yang seharga 1 juta juga mendapatkan postcard nih Sobat Jersey, seperti yang di depan kita. Yang mana kedua postcard ini juga mendapatkan tanda tangan dari pemain yang bersangkutan. Di sini Koko mendapat postcard Septian David Maulana beserta tanda tangan, dan postcard bergambar Arhan Ilham lengkap dengan tanda tangan. Sekarang setelah membedah dari detail bahan, detail desain, detail logo, sekarang kita coba ke kesimpulan ya Sobat Jersey. Agak susah bagi saya untuk menilai jersey PSIS karena ya ada sentimen tersendiri ketika saya menilai jersey PSIS, karena PSIS merupakan tim favorit saya. Namun kita coba ya Sobat Jersey, sekarang kita mulai dari sisi positifnya. Positifnya nih Sobat Jersey, satu, menurut Koko semakin mendekati standar jersey kelas dunia. Kedua, pemilihan warna dari jersey ini amat sangat indah, amat sangat manis, bisa kelihatan dari jersey home dengan detailing emasnya. Begitu juga dengan jersey away yang ada corak di tengah jersey yang menurut Koko eye catching banget. Lalu ketiga, ya fitting dari jerseynya enak banget. Namun perlu diperhatikan sedikit, kalau biasanya memakai jersey sizing Eropa, kalau saya nih size L, saya memesan jersey replikanya itu size XL, namun untuk jersey player issue size 2XL. Dan sayangnya itu di jersey player issue size 2XL merupakan size yang paling gede nih Sobat Jersey. Jadi cukup disayangkan ya Sobat Jersey, keterbatasan size di jersey player issue itu hanya di size 2XL. Mungkin akan ditambahkan di masa depan, kita tidak pernah tahu, tapi untuk sementara itu hanya itu yang ada. Sekarang kita coba dari sisi yang agak mengganggu Koko ya Sobat Jersey. Yang sedikit mengganggu Koko itu satu, ya semakin mirip kualitas jersey internasional, semakin mendekati dengan kualitas jersey dunia. Ini menurut Koko bagai pisau bermata dua nih Sobat Jersey, ada positif ada negatifnya. Semakin mendekati kualitas jersey dunia, tentunya nomor satu nih Sobat Jersey adalah harganya. Itu aku nggak tahu ya bagaimana dengan kalian, tapi tentunya 1 juta untuk jersey itu benar-benar di luar nalar saya nih. Dan ya yang beli itu benar-benar, kalau nggak saya sebagai reviewer jersey gitu, ya pastinya orang yang benar-benar cinta dengan PSIS, benar-benar cinta. Jadi benarnya itu 4 kali gitu, tidak 2 kali nih Sobat Jersey. Lalu yang bagian semakin mendekati kualitas jersey dunia, ya yang tadi nih Sobat Jersey, ada areal-areal yang mengambil inspirasi dari jersey dari aparel kelas dunia. Ya sudah dijelaskan tadi di awal ya Sobat Jersey, mulai dari areal kerah, areal belakang leher hingga areal pinggang bagian bawah nih Sobat Jersey. Kalau orang-orang yang awam sih mungkin tidak akan nyadar ini, tapi bagi saya yang memang koleksi jersey dari tahun 2010 dan ya cukup senang lah dengan jersey yang lawas gitu, kebetulan punya juga, langsung aja waduh ini terlalu mirip, terlalu gimana ya, terlalu identik untuk dikatakan sebuah kebetulan ya Sobat Jersey. Aku nggak tahu pada akhirnya apa yang terjadi, semoga ini hanya kebetulan seperti yang saya bilang. Terus dari sisi yang mengganggu Koko itu juga dari segi bahannya nih Sobat Jersey. Bahan antara replika dan player issue itu seolah-olah tidak mengalami perubahan bahan, hanya mengalami perubahan corak tenunan, yang mana menurut saya amat sangat disayangkan ya. Ketika kamu merilis jersey dengan harga 1 juta, kamu pasti trying to be the best gitu dan menggunakan material yang sama gitu ya. Sedangkan jersey Europe, jersey tim Eropa nih Sobat Jersey, bahan antara replika dan yang player issue saja berbeda. Kita bisa ngerasain perbedaannya gitu, feel-nya bahkan ketika dipakai, oh iya lebih nyerap keringat. Ini saya rasa sih sama gitu ya, dan menurut saya dari sisi saya itu tidak bisa dijadikan justifikasi, yaitu teknologi sudah dari 3 tahun pengembangan, sedangkan
sedangkan bahan yang dipakai sama. Menurut saya itu agak anomali nih Sobat Jersey. Dan kalau berbicara soal rating ya Sobat Jersey, dari saya akan memberikan rating sekitar 7,06 dari 10 karena kualitas yang menurut Koko seenggaknya tidak sebanding dengan harga bandrol yang dipasang oleh Riors. 1 juta cuy, mahal banget. Mungkin akan lebih bijaksana kalau harganya memang dikurangi gitu, karena secara matematis ya itu jersey season ini player issue full sponsor full name set itu di jersey season lalu sudah bisa beli 2 pieces. Jadi ya agak-agak gimana gitu menurut saya ya. Itu dia tadi Sobat Jersey pembahasan mengenai jersey PSIS yang bekerja sama dengan Riors di season 2021 ini. Kalau Sobat Jersey memiliki perbedaan pendapat, silakan tuangkan undang-undangnya di kolom komentar di bawah nih Sobat Jersey. Dan Koko pasti akan berusaha untuk balas satu persatu. Jangan lupa juga untuk follow akun-akun sosial media Koko ya, sudah Koko sertakan linknya semua di bawah. Akhir kata, semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa lagi di video pembahasan berikutnya.